produk yang nggak jelas gitu, penjualnya bukan dokter, bukan apa, nggak ada tokonya segala macam, pokoknya jualnya online dan laku kayak kacang goreng dan keras. Oke, halo guys, selamat malam, selamat petang. Oke, kita akan membahas beberapa isu yang lagi hangat ya, atau yang sering ditanyakan oleh pasien-pasien, misalnya kayak gini. Benar nggak sih krim online tuh bisa mutihin muka kita dalam waktu 2 minggu gitu ya? Nah itu kan banyak sekali tuh sekarang bertebaran testi gitu ya, bahwa saya pakai krim nih dalam waktu 2 minggu tadinya kusam kok tiba-tiba jadi kinclong gitu ya. Oh my god! Wow! Dan dia kebanyakan mereka beli di online. What? Terus ada banyak foto-foto, banyak testi-testi gitu. Dan yang lucunya banyak orang tuh percaya gitu ya, dan banyak dan beli dan mau coba. Dia pikir, wah pasti bagus nih di kulit saya nih, dicoba gitu ya. Terus ada yang bilang juga, wah jangan-jangan krimnya itu mengandung merkuri, jangan-jangan krimnya mengandung hidroquinone dan lain sebagainya. Dan yang lucunya krim-krim yang diklaim yang dijual online itu mereka bilang, oh ini aman kok, sudah diregistrasi, ada BPOM-nya dan sebagainya gitu ya. Dan kebanyakan masyarakat kita tuh percaya gitu ya. Saya dulu punya produk yang saya registrasi di BPOM itu, sama register saya itu diambil sama orang. Nah satu, jadi sebelum kita membeli itu sebetulnya kita harusnya berpikir sesuatu yang instan itu sebetulnya bagus apa enggak sih, rata-rata secara umum aja gitu loh. Dan menurut saya sih sesuatu yang instan biasanya sih nggak bagus gitu, karena semuanya kan harusnya by proses. Saya akan bahas bedanya satu-satu. Sebetulnya gampang sih untuk kita melihat sebetulnya krim ini bener nggak sih bisa buat putih gitu, gampang. Caranya paling gampang apa? Lihat di ingredients utamanya aja. Terus manfaatnya apa? Nah setelah itu jangan berhenti di situ, kita mesti lihat jurnal. Apakah obat ini ada evidence base nggak? Evidence base itu maksudnya terbukti secara ilmiah punya manfaat. Jadi bukan berdasarkan atas testi orang, testi influencer, testi artis terus diikutin, enggak gitu ya. Kan kita harus smart juga ya. Nah kalau kita kulitin satu-satu, itu hampir semua obat-obat kosmetik yang mengklaim sebagai pemutih itu isinya itu aja kok. Misalnya let's say isinya ya biasanya itu mengandung niacinamide, B3, mengandung glutathione, mengandung ascorbic acid, mengandung AHA. AHA itu bisa lactic, mandelic, glycolic, dan lain sebagainya. Mengandung kojic, mengandung arbutin, dan lain-lain. Dan sisanya itu kebanyakan bahan pembawa. Bahan pembawa itu bahan yang membuat misalnya teksturnya jadi lebih lembut, bahan yang membuat supaya konsistensinya tuh tercampur, terus dia yang membuat misalnya nggak gampang rusak dan lain sebagainya. Lain-lainnya sebetulnya cuma bahan pembawa, tapi yang paling penting itu ingredients utama. Nah kalau misalnya tiba-tiba ada yang mengklaim gini, krim ini bisa berguna selama 24 jam segala macam, itu maksudnya apa? Bener, dia menggunakan teknologi encapsulated, jadi dilepasnya pelan-pelan. Katakanlah ada retinol, ada yang mengklaim, oh retinol saya punya kelebihan, dia kelebihannya bisa tahan lama 24 jam. Ya iya, karena dia pakai teknologi encapsulated itu, dibungkus sehingga dilepasnya pelan-pelan, tapi ya isinya itu juga gitu ya. Nah misalnya ada yang baru lah, let's say misalnya katakan, nah dia mengklaim, kalau saya lihat ini dia mengklaim kandungannya pitera, ditonjolin piteranya. Nah itu kan dia pinter ya, karena kalau dia pakai glycolic, dia pakai niacinamide, dia pakai kojic dan sebagainya, itu udah ada di krim. Jadi kesannya harganya bisa di atas 1 juta kayak yang kalau original. Nah kalau dia sama bahannya ya pasti kalah. Nah dia keluarin sebetulnya bahannya pitera. Sebetulnya pitera tuh apa sih? Pitera itu sebetulnya sama, kalau di Korea itu produk ini tuh udah lama. Jadi produk pitera itu kalau di Korea tuh udah 4-5 tahun yang lalu kandungan ini. Nah sebetulnya pitera itu sebetulnya galactomycel, jadi fermentasi daripada jamur gitu. Cuman mereka diganti namanya jadi pitera gitu ya, padahal itu galactomycel juga tuh. Dan kalau kita lihat di jurnalnya, ada jurnalnya, kebanyakan yang buat ya kebanyakan di negara Korea, karena memang galactomycel itu kan pertama kali dikeluarin memang dari produk-produk Korea gitu ya. Ya, bahan-bahan yang ingredients-nya tadi yang masuk dalam kosmetik itu nggak mungkin bisa instan gitu ya. Kalau toh misalnya bisa instan itu biasanya tricky gitu ya. Misalnya testinya banyak, tricky itu bohong gitu ya. Karena testi itu bisa dibeli, influencer bisa dibeli, konsumen juga bisa dibeli,
dokter pun bisa dibeli gitu ya untuk mengklaim produknya bagus. Itu ada dokter YouTuber dia diklaim oh ini produknya bagus segala macam, itu dibayar dia gitu. What the fuck is this shit? What the... Cuman ya kita nggak tahu aja gitu ya. Jadi yang penting kalau kita berdasarkan ilmiah aja gitu loh. Nah itu salah satu trik pada saat misalnya kita melihat produk, misalnya let's say ini katakan gini ya, ini misalnya ini ada produk nih, dilihat aja tuh, ini kan ada kandungannya tuh kandungannya niacinamide, zinc dan segala macam, itu dilihat satu-satu, dikulitin. Kalau bahan-bahan pendukung sih nggak usah dilihat gitu loh. Nanti dari situ kita bisa tahu ini produk ini ngibul apa beneran. Oke. Terus ada juga nih krim-krim online yang dijual yang nggak ada mereknya. Dalam arti mereknya tuh ya merek-merek produk-produk yang nggak jelas gitu, penjualnya bukan dokter, bukan apa, nggak ada tokonya segala macam, pokoknya jualnya online dan laku kayak kacang goreng dan keras, dan hasilnya terbukti bisa putih, benar-benar putih ya, kadang-kadang benar-benar putih after and before. Betul nggak, bisa nggak seperti itu krim online putih? Bisa, tapi kalau dia mengklaim bahannya aman, herbal dan udah register itu hati-hati, dicek registernya bener apa enggak gitu. Karena kalau barang udah register BPOM itu kebanyakan kosmetik dan itu nggak mungkin instan gitu. Nggak jelas namanya, krim-krim apa dijual sama orang yang bukan dokter dan hasilnya bisa putih cepet gitu ya. Itu biasanya produknya tuh bukan itu sebenarnya bahannya tuh ada yang bilang dikencingin itu maksudnya ditambahin gitu ya. Ditambahin sama bahan-bahan resep dokter. Jadi misalnya katakanlah dia beli krim gitu ya, mereknya A. Nah itu krimnya kan kalau dia nggak ada substitusi, nggak ada tambahan, itu krimnya nggak ada efek. Dimasukin bahan-bahannya sama krim-krimnya dokter, dia jual gitu loh. Namanya istilahnya kalau dalam farmasi itu dikencingin, ditambahin. Bahan apa yang ditambahin? Dia masukin biasanya sih paling cepat hidroquinon. Dia masukin misalnya hidroquinon 4%. Terus dia masukin lagi steroid, dia masukin lagi bahan-bahan retinoid. Ya itu udah kayak resep dokter berarti kan. Nah cuman yang jadi masalah dia tuh nggak tahu gitu loh. Yang namanya resep dokter kan dia harus bisa menganalisa kulitnya. Misalnya katakanlah kalau skin barriernya udah tipis, ya nggak bisa dipakai itu. Yang ada bisa flare up, beruntusan, perih segala macam, nggak bisa gitu. Kalau kulitnya badak, oke bisa dan hasilnya bagus kinclong. Tapi kan harus udah tahu kapan berhentiinnya. Nah kebanyakan kan orang-orang yang jual di krim itu nggak tahu berhentiinnya kapan. Dia nggak bisa ngecek, nggak bisa analisa, nggak ngerti juga misalnya struktur kulit yang sehat gimana, yang sakit gimana gitu ya. Paling dia cuma ngelesnya gini, kalau ditanya kok jadi beruntusan, iya kak berarti nggak cocok, diganti aja krim ini. Dia punya krim produk lain, jadi muter-muter ya disuruh ganti produknya, jualan produk. Jadi dia jualan produk yang satu yang nggak cocok, disuruh ganti produk ini kak mungkin cocok, ini nggak cocok diganti lagi. Ntar kalau udah habis semuanya dia baru bilang gini, ya kak mungkin semuanya nggak cocok. Kan tiap orang kulitnya beda-beda, disuruh ke dokter, itu kan kurang ajar kayak gitu tuh. Jadi jangan gampang percaya ya sama orang jual-jual krim online, walaupun mungkin hasilnya bisa putih. Hati-hati, efek jangka panjang gitu. Karena krim dokter sendiri pun juga kalau misalnya orang belinya nggak konsultasi, dia beli terus diulang-ulang, dan apotekernya memberikan terus, nah itu juga sebenarnya bahaya efek jangka panjang. Jadi krim dokter itu kalau ditanya bahaya nggak? Ya bahaya kalau misalnya pakainya itu sembarangan. Jadi krim dokter itu harus tahu indikasinya buat apa, kapan ngetopnya, kapan melakukan penurunan obat, kapan harus dicampur antara exfoliating dengan humectant dan sebagainya. Itu kompleks gitu loh, nggak gampang gitu loh ya. Jadi itu sebetulnya yang harus kita perhatikan juga.